Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan guru pamong Universitas Tanjung Pura Pontianak. Perkenalkan, nama saya Martinus Salenu dari SMA Negeri 1 Malinau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa F43612311026, jurusan Pendidikan Profesi Guru Sosiologi di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan membuat video praktik pembelajaran uji kinerja mahasiswa di kelas 11 IPS 3 materi konflik sosial. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya? Ada yang sehat? Siap, tidak ada. Oke, puji Tuhan ya. Nah, sekarang Bapak akan absen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siap, Pak. Alvin. Alvin, Sama Dani, Pak. satu ya. Alvin, Dani, Yandi, Aulia, Aulia, masih ada? Devi. Apa kabar ya? siap. Ini temannya apa? Sakit atau izin? Izin. Kalau si Alvin tadi apa? Siap, izin. Claudia izin. Aulia izin. Devi. Devi ya? Siapa dia ini? Sakit hati, ada sakit hati ya? Oh, ada Pak. Sakit perut? Ada. Nah, siapa lagi? Ada Anel. Anel ini apa? Natanya sakit. Sakit juga? Kalau makin. Dan yang sakit cepat sembuh ya? Amin. Dan bisa bergabung sama kalian belajar kembali. Tiga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba periksa kiri kanannya, samping belakangnya ada sampah atau enggak. Kemudian yang pakai topi juga, ya dilepaslah topinya kan dalam kelas. Oke, silakan lihat samping kiri kanannya, mungkin ada sampah, dibersihkan ya. Oke, Jauh itu ada sampah di sana. Aduh, Pak. Nah, ini sampah ini. Ini siapnya. Siapapun yang punya sampah, kalau kita lihat sampahnya dibuang ya anak-anak. Siapa? Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan Danu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran sosiologi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa, selesai. Ya, terima kasih Danu sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Kia. Kira-kira pembelajaran kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Pengertian dan dampak konflik sosial. Pengertian dan dampak konflik sosial. Benar atau tidak? Oke, aplaus buat Kia. Pengertian dan dampak dari konflik sosial. Nah, pertanyaan Bapak, siapa yang masih ingat apa itu konflik sosial? Siapa dulu nih? Jose atau nih? Inilah dulu ya. Oke, silakan. Yang bersifat selalu dalam kehidupan. Pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan masyarakat. Benar atau salah? Oke, berikan aplaus buat. Oke. Nah, sekarang masih ada? Oh iya, Jose tadi ya. Silakan Jose. Konflik sosial adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat yang terjadi akibat Konflik sosial adalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh ulah
sendiri. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya, berikan aplaus buat Jose. Kayaknya nggak pernah belajar di rumah. Oh, belajar. Siap, belajar. Luar biasa ya. Masih ada? Ya, Pak. Oke, silakan Farel. Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan. Biasanya kalau konflik sosial biasanya ada ancaman nggak? Kadang ada ya. Kemudian kadang ada kekerasan juga ya. Luar biasa Farel. Berikan aplaus buat Farel. Nah, karena tadi kan dijelaskan sama Kia bahwa minggu lalu kita mempelajari dua materi, yaitu pengertian dan dampak konflik sosial. Nah, sekarang karena pengertiannya tadi sudah dijawab sama 3 orang, sekarang Bapak akan tanya, siapa yang masih ingat dampak dari konflik sosial? Chelsea ya? Oke, silakan Chelsea. Dampaknya ada dua. Negatifnya, kemudian dan negatifnya diskriminasi dan ketidakadilan. Dampak positifnya adalah pertukaran budaya dan dampak negatifnya adalah diskriminasi dan ketidakadilan. Benar atau salah? Benar. Luar biasa, berikan aplaus buat. Masih ada? Masih ada yang mungkin pelajari di rumah tentang dampak konflik sosial? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Sosialnya ada 2, Pak. Dampaknya apa? Dampak negatifnya penghambatan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Negatif, penghambatan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kemudian Positifnya pembaruan ide dan inovasi memperkuat solidaritas kelompok. benar ya? Benar. Oke, berikan aplaus buat. Luar biasa kalian belajar di rumah ya. Jadi memang kita harus belajar di rumah ya. Masih ada? Masih ada atau enggak? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Oke. Baik, sebelum kita jauh mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, pada hari ini ada pun manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu dengan kalian mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial, kalian mampu mengetahui hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghindari terjadinya konflik di dalam kehidupan kalian. Itu manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan kalian, kalian tahu akan terjadi konflik, kalian sudah bisa atau mampu untuk menghindari hal itu supaya tidak terjadi ke kalian. Paham? Oke. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan di sini tujuan pembelajaran. Baik, di depan sudah ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Bisa salah satu orang membacakan? Oke, Pak. Oh, si ini. Alita, silakan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat melalui presentasi dengan tepat dan benar berdasarkan rasa ingin tahu, kritis, dan tanggung jawab. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dan kita usahakan untuk harus kalian pahami ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat melalui presentasi dengan tepat dan benar berdasarkan rasa ingin tahu. Kemudian kalian harus kritis dan harus bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Dan kemarin kan Bapak sudah bagi ke dalam kelompok ya? Sudah ada? Oke, silakan gabung langsung dengan kelompoknya.
Ini kelompok berapa? Satu. Kalian? Dua. Kalian? Tiga. Kalian? Empat. Oke, jadi semua sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Oke, perhatikan dulu ya. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini ada pun hal-hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa Bapak akan mengambil penilaian dari 3 aspek ya. Bapak akan menilai karakter kalian, sikap kalian dalam diskusi kelompok hari ini. Apakah kalian aktif atau enggak, diam aja atau enggak, dan sebagainya. Itu yang pertama, sikap kalian ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan kalian, keterampilan kerjasama kalian ya. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Jadi kalian harus memahami pembelajaran kita hari ini melalui nanti di akhir akan ada post test yang akan kalian jawab. Oke? Oke? Oke. Ini sebenarnya masih LDK yang lama, tapi anggaplah ini yang baru ya. Baik, jadi sekarang Bapak akan bagi barcode ini, kemudian sebentar kalian analisis gambar yang ada di dalam barcode ini ya. Paham? Paham. Nanti Bapak akan kasih kesempatan kepada beberapa orang untuk bertanya kepada temannya. Paham? Paham. Oke. Ini di scan ya barcode ini. Ini kelompok 2. Oke, di scan kemudian. Sudah di scan? Sudah Pak. Siap, sudah. Dapat. Analisis. Sudah di scan? Oke, kalau sudah di scan, dianalisis ya gambarnya tadi itu ya. Dianalisis. Sebentar Bapak akan kasih kesempatan untuk bertanya dan ditanya. Ini sudah di scan tadi? Sudah ya? Betul, bilang nih. Anggaplah sudah scan. Oh iya. Sudah di scan kalian punya? Ada yang belum? Jadi nanti kalian analisis gambar yang ada dalam barcode tersebut ya. Analisis. Kalian sudah scan? Oh, sudah Pak. Oke, silakan analisis gambarnya. Siap. Kau berusaha dong. Scan dulu deh. Kenapa buka WA-nya? Nggak boleh buka WA. Nggak buka WA. Baik, sudah selesai semua menganalisis gambar yang ada di barcode? Sudah ya? Kalau sudah selesai, Bapak akan kasih kesempatan kepada 2 orang yang siap untuk bertanya dan 2 orang yang siap untuk menjawab. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Mami, silakan Mami. Tanyanya tuh apa yang menyebabkan terjadinya konflik agama di dalam masyarakat? Apa yang menyebabkan terjadinya konflik agama ya? Agama dalam masyarakat. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Siapa? Oh, Mervi, silakan. karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain. Karena adanya sikap agresif terhadap pemeluk agama lain. Benar atau salah? Benar. Benar, luar biasa. Berikan aplaus buat Mervi dan Mawi. Luar biasa. Satu lagi Bapak akan kasih kesempatan untuk penanya berikutnya dari analisis gambar yang sudah kalian analisis di barcode tersebut. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak, Ayo, ya silakan Ayu. apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari konflik antar agama?
lakukan untuk menghindari konflik antar agama? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Oh, Maxi, silakan. Tidak memandang rendah agama lain. Tidak memandang rendah agama lain. Saling menghormati. Saling menghormati. Menghargai dan toleransi. Saling menghargai dan toleransi. Luar biasa. Berikan aplaus buat Ayu dan Lexi. Nah, jadi memang benar ya bahwa di dalam negara yang majemuk, negara yang multikultural, sering sekali terjadi yang namanya konflik antar agama. Karena di Indonesia itu terdiri dari 6 agama dan beberapa kepercayaan lainnya. Baik, di sini Bapak akan bagikan lembar kerjanya per kelompok. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam lembar kerja sini ya. Paham? Oke. Dua. Sorry. Ya. Sudah dapat semua lembar kerja ya? Nah, nanti kalian baca petunjuknya di lembar kerja tersebut dan kalian jawab sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. Oke? Yang pertanyaan? Atau taruh kursi di depan. Kalau satu. Kamu tulis yang tadi pembunuhan ini. Apa yang kita lakukan untuk menghindari kalau satu kelompok itu harus kerjasama ya. Jangan kerja sendiri. Kamu tulis jadi kalian jelaskan faktor-faktor itu. Kemudian selain memastikan jadi konflik antar suku itu faktor-faktornya kalian lihat ya, faktor penyebabnya, kemudian hal-hal apa yang akan kita lakukan. Sudah selesai diskusi kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah selesai tugasnya? Sudah? Oke. Kelompok 2? Sudah Pak. Sudah. Untuk kelompok berapa lagi? Kelompok 3 sudah? Sudah, luar biasa. Kelompok 4? Sudah Pak. Nah, kelompok berapa yang kira-kira siap untuk maju pertama presentasi kelompok? Kelompok 4 silakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu konflik antar suku. Yang pertama di sini faktor penyebabnya karena adanya perbedaan pandangan, gaya hidup, kebiasaan dan unsur budaya lainnya yang dimiliki oleh masing-masing suku. Dan untuk cara penyelesaiannya adalah pembangunan kepercayaan antar suku, membuat hubungan yang lebih baik antar suku, mengurangi ketidaksetaraan sosial di lingkungan, mendukung peran komunitas internasional dalam memediasi dan mendukung penyelesaian konflik antar suku serta menumbuhkan sikap toleransi. Ada yang mungkin mau bertanya? Ya. Contoh konflik antar suku yang terjadi di Indonesia? Mungkin ada perang sampit antara suku Dayak sama Madura. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik antara Dayak dan Madura tersebut? Karena adanya perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai merantau. Lagi cukup? Ada lagi? Gimana puas? Gimana puas? Puas. Ada lagi yang mau bertanya Pak? Tidak, cukup. Oke, luar biasa. Silakan ditutup ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Faktor-faktor demo anarkis. 1. Ketidakpuasan massa. 2. Kesenjangan sosial. 3. Ketidakpuasan terhadap sistem politik. 4.
provokasi eternal. 5. Ketidaktarikan pemerintah. Beberapa cara untuk mengatasi demo anarkis. 1. Komunikasi yang efektif, informasi sosial dan politik, penegakan hukum dan ATE yang adil, dialog antar kelompok, edukasi dan kesadaran, terakhir pengalaman media sosial. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apa potensi perubahan sosial yang dapat muncul dari demo anarkis? Paham pertanyaannya? Oke, silakan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah sosial dan politik yang dihadapi. 2. Mendorong diskusi dan debat lebih lanjut tentang isu-isu yang diangkat oleh para pengunjuk rasa. Yang 3. Membuat tagline politik dan pemerintah untuk mengubah kebijakan dan pemerintah tuntunan yang diajukan. 4. Mobilisasi dukungan untuk gerakan sosial yang lebih besar atau organisasi advokasi. Gimana? Oke, Pak. Ya, siap. Memuaskan? Oke. Berikan aplaus buat kelompok 1 yang bertanya. Oke, kalau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Berikan aplaus buat kelompok 2. Jadi itu tadi presentasi dari teman kelompok kalian. Kelompok berapa tadi yang maju? Kelompok 4 dan 2 ya. Nah, untuk kelompok berikutnya nanti kita akan masuk dan presentasi di pertemuan berikutnya lagi ya. Oke, jadi karena tadi sudah selesai presentasi, pembelajaran kita hampir selesai di sini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita terima hari ini? Coba angkat tangan. Iya, silakan apa? Faktor penyebabnya terjadinya konflik sosial. 1. Perbedaan identitas. 2. Perbedaan sosial. Biasa ya, benar atau salah? Betul. Betul ya. Oke, berikan aplaus buat Kia. 1, Pak. Masih ada? Oke, silakan Chelsea apa? Faktor penyebab terjadinya konflik sosial itu 1. Perbedaan individu. Perbedaan individu apa lagi? 2. Perbedaan kebudayaan. Kemudian perbedaan Kebudayaan. kebudayaan. Ini benar atau salah? Benar. Berikan aplaus buat Chelsea ya. Masih ada? Pas? Oke. Jadi luar biasa ya, bahwa memang benar penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat ini yang dikatakan teman-teman kalian itu benar semua. Yang pertama, perbedaan identitas. Identitas itu apa? Kalian punya identitas? Ya, Pak. Sama nggak identitas kamu dengan orang lain? Pasti beda kan? Ya. Nah, karena perbedaan itulah yang biasa menimbulkan yang namanya terjadi konflik sosial. Oke? Kemudian perubahan sosial. Apakah perubahan sosial ini bisa menimbulkan konflik sosial? Bisa? Ya, bisa. Kemudian yang ketiga, perbedaan individu. Di dalam kelas apakah individunya sama semua? Beda. Beda ya? Nah, kira-kira kalau dalam kelas perbedaan individu itu yang menyebabkan konflik sosial itu apa? Perbedaan individunya dalam sini adalah termasuk perbedaan pendapat. Ketika kita diskusi, tidak memungkinkan terjadinya yang namanya perbedaan pendapat yang dimana terkadang ada salah seorang siswa yang mungkin tidak menerima pendapat temannya yang kemudian dijadikan sebagai masalah sosial di dalam kelas itu sendiri. Itu namanya perbedaan individu. Kemudian yang berikut adalah oke, sekarang Bapak kirim link classroom, kemudian nanti kalian kirim hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian bersama teman kalian ke classroom tersebut ya. Oke, Bapak kirim di WhatsApp kalian. Dikirim ya. Nah, kelompok 1 sudah masuk.
3 sudah, 4 sudah. Sudah. 3? Oke, sudah masuk semua ya. Jadi tugas kelompoknya sudah sama Bapak, nanti Bapak akan nilai tugas kalian ini ya. Baik, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Benar. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Berdebar-debar. Berdebar-debar. Kenapa berdebar-debar nih? Saking excited Pak. Excited. Ya. Apa lagi? Menambah ilmu. Menambah ilmu pengetahuan. Masih ada? Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak harap apapun pelajaran kita hari ini tentang konflik sosial bisa menjadi ilmu bagi kalian bagaimana cara menerapkan dan menghindari konflik di dalam masyarakat. Jangan sampai konflik itu terjadi sama kalian dan keluarga kalian, karena yang kita harapkan dalam masyarakat adalah hidup harmonis antara saya dengan kalian, antara kalian dengan orang tua kalian dengan tetangga kalian, dan siapapun yang kita temui di dalam masyarakat. Baik, jadi pesan moral yang Bapak akan sampaikan hari ini adalah marilah kita saling menghargai sesama kita tanpa saling menjatuhkan, saling membantu di dalam masyarakat, saling merangkul, memberi support terhadap sesama, memberikan kebaikan terhadap sesama supaya tercipta suasana yang damai, harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan lanjutkan dengan presentasi yang masih tersisa tadi. Kelompok berapa yang belum? 1 dan 3. Oke, kelompok 1 dan 3 siap-siap untuk presentasi minggu depan. Jangan sampai tugas yang kalian buat. Oke, baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang menyinggung kalian semua. Biasa ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Namun sebelum Bapak keluar dari ruangan ini, Bapak akan kasih tiga apa ya? 3 permintaan. 3 apresiasi buat kalian yang aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini jangan lihat reaksinya, tapi dari pemberiannya, dari ini benar-benar dari hati. Yang dikasih pertama kelompok 2, 4. Kelompok 3. Dan terima kasih pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siapa yang bisa kita dalam doa? Oke, sekarang. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa buat agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Siap. Baik. Terima kasih.